perkenalan dulu nih. Saya Nadia Eka Putri. Dan aku Naila Duriski Aprilia. Dan kami dari kelas 11 Sosial 5. Nah, topik kali ini apa sih, Nay? Kali ini kita bakalan bawain topik konflik sosial vertikal. Wah, iya nih, kita kan kebetulan dapet ya. Jadi konflik sosial itu sebenarnya nggak cuma vertikal loh, Nay. Jadi itu ada konflik sosial horizontal, vertikal, diagonal. Nah, kali ini kita kedapatan vertikal. Jadi apa sih vertikal itu? Nah, pengertian dari vertikal itu konfliknya adalah atasan dengan bawahan yang saling berkonflik antara perbedaan pendapat atau atasan yang benar-benar arogan tidak menerima pendapat orang lain. Nah, itu benar-benar ngaruh sih. Dan itu, nah, kenapa sih menurut kamu, Nay, kenapa bisa terjadi konflik vertikal gitu? Kenapa bisa terjadi konflik vertikal itu karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan. Wah, betul banget nih. Dan dampaknya itu benar-benar bisa fatal loh guys, bisa perpecahan, kericuhan, bahkan bisa kematian. Dan itu benar-benar kayak konfliknya itu langsung menuju kekerasan ya. Padahal konflik itu tidak selalu kekerasan gitu. Nah, contohnya kan ada banyak nih. Ada kayak demo, tawuran. Tawuran juga dong? Enggak dong. Oke. Ada demo, ada aksi mahasiswa protes soal DPR gitu-gitu, iya, benar, pemerintah bisa. Dan juga karyawan yang minta upah dinaikin sama bosnya, itu juga termasuk contoh guys. Nah, kira-kira solusinya apa sih, Mai? Jadi solusinya itu kita harus memiliki orang ketiga atau yang bisa juga dinamakan mediasi. Tuh. Atau juga bisa dibilang komunikasi dua arah. Sama musyawarah sih teman-teman. Terus kayak misalkan yang di atas tuh jangan terlalu arogan. Terus abis itu yang di bawah juga tidak tidak terlalu terbawa emosi, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya masalah itu harus kepala dingin ya, benar nggak sih, Nay? Gitu, jangan terus emosi gitu. Kalau dua-duanya saling mengerti posisi, nah itu tuh pelan-pelan bisa nemuin titik arahnya. Terus habis itu karena pada akhirnya pada akhirnya kita semua tuh pengen hidup di masyarakat atau di lingkungan yang aman, damai, terus saling menghargai dan support juga. Kira-kira kan konflik sosial ini juga ada di masyarakat nih. Ada nggak sih di etnis gitu? Apalagi sebagai kita nih siswa yang pubertas gitu. Ada pasti. Wah, apa tuh contohnya nih? Kalau gue dengar sih di etnis tuh ada berita di mana UTAS itu sama Agit Out tuh punya problem. Wah, lu mau tau problemnya apa? apa? Si UTAS nih ngata-ngatain Agit Out, terus akhirnya di grup WhatsApp grup chat. Nah terus akhirnya ada si temen UTAS ini nge-screenshot, terus habis itu tuh ngesebar luas ke adik UTAS, jadi tahu ke satu sekolah bahwa si UTAS ini tuh udah kayak perilakunya tuh udah kagak banget ya. Bener banget attitude-nya ya. Dan itu tuh bener-bener viral tuh masih naik di TikTok FVP saya tuh kayak banyak banget yang kayak episode itu bener-bener kayak buat JJ, dan itu bener-bener sulut emosi. Dan komenannya juga bener-bener kayak wah ini nggak salah sih, UTAS nih bukannya menjelek-jelekan UTAS gitu, atau nggak UTAS menjelek-jelekan Out atau nggak Agit gitu. Bener, itu juga karena dia tuh merasa adanya kekuasaan di dalam suatu dalam suatu lingkungannya, iya, makanya dia kayak gitu guys. Dan akhirnya si Agit Out tuh ngelabrak si UTAS ini. Habis itu kedengaran deh tuh suara-suara mereka berbondong-bondong ke ruang Wakasek
terus ruang guru, dan ruang BK terutama guys, gila. dan akhirnya mereka semua tuh dipanggil, nggak semuanya sih, cuman kayak beberapa doang. beberapa kan cuman ini doang, nggak mungkin satu Mewakili, angkatan iya, doang. benar. Mereka kayak, oh sebelum apa gue BK lu apa? Bener ya. Nah, jadi Akhirnya gitu. mereka dipanggil, terus abis itu mediasi. adanya mediasi. Nah, sekarang UTAS sudah lumayan baik-baik aja nih, cuman Iya. emang agak perilakunya gitu. Cuman yaudahlah, kita bisa maafkan gitu ya teman-teman. Kita harus bisa memaafkan satu sama lain, karena kan kayak harusnya kalau udah ngaku kesalahan kita maafkan juga. Kita namanya juga keluarga etnis gitu, itu kan UTAS juga keluarga kita juga di dalam satu sekolah gitu. Oke, sekian dulu nggak sih podcast kita Iya, kali ini? Wah, kita udah panjang lebar banget menjelaskan Iya, guys. tentang konflik sosial vertikal gitu. Semoga kalian paham dengan pembahasan kita gitu. Udah mulai dari pengertiannya, kenapa bisa dampak terjadi, dan contoh-contohnya juga. sama solusinya, sama kayak di dalam kehidupan kita ada nggak sih? Ada guys. Gitu. Nah, jadi Semoga ini bisa jadi pembelajaran ya guys buat kalian. betul. Love you all. Love you. Oke, sekian dulu. Dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bye-bye. tugas Sosial sosiologi berikutnya. berikutnya.